Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mestio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi teman-teman ya terkait dengan perubahan pengumuman seleksi P3K ya di tahun 2021 ini. Nanti kita akan membahas teman-teman terkait dengan apa saja sebenarnya perubahan ya terkait dengan seleksi penerimaan pegawai negeri dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dari sini nanti kita akan bahas untuk jabatan fungsional guru ya teman-teman ya. Jadi kemarin kalau teman-teman sempat melihat ya terkait dengan pengumuman seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru ya pada pemerintah daerah tahun 2021. Nah nanti di kesempatan kali ini kita akan berbagi terkait dengan informasi terbaru mengenai perubahan pengumuman ya. Nanti kita akan membahas perubahannya apa saja. Nah, tapi mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini ya, atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas terkait dengan perubahan apa saja. Jadi kalau kita lihat teman-teman di portal ya, guru pppk.kemdikbud.go.id ya, di sini merupakan link resmi ya, atau portal resmi terkait dengan semua kegiatan atau semua informasi terkait dengan P3K guru di tahun 2021 ini. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan membahas terkait dengan ini ya, perubahan pengumuman seleksi P3K guru. Kalau sebelumnya teman-teman sudah melihat ya untuk pengumuman seleksi P3K guru, kita bisa cek di sini teman-teman ya. Di sini teman-teman ada pengumuman ya terkait dengan seleksi P3K guru. Nah, di sini nanti di sini ada pengumuman di sini ada perubahan ya. Nah, apa saja sebenarnya yang dirubah, terus poin apa, nah nanti kita akan cek ya. Jadi di sini nanti ada perubahan. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ada perubahan pengumuman ya. Berarti tentunya kemarin yang di nomor 376 ya, ini adalah nomor 376. Nah, ini ternyata ada revisi ya, atau ada perubahan. Nah, ini resmi dari Kemendikbud. Nah, apakah apa saja ya perubahan atau revisi itu ya? Tadi kalau kita cek di sini teman-teman, mempertimbangkan surat edaran ya dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 2796 dan seterusnya ya tanggal 31 Mei 2021 ya tentang seleksi P3K guru tahun 2021. Dengan ini ya disampaikan perubahan pengumuman ya. Jadi ada beberapa perubahan pengumuman terkait dengan informasi yang sebelumnya disampaikan, yaitu nomor 3768 ya tentang seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya untuk jabatan fungsional guru ya pada pemerintah daerah tahun 2021. Nah, perubahannya apa teman-teman? Nah ini ya, semula tertulis ya di poin E ya, kalau kita lihat langsung saja kita geser di poin E. Nah, di sini ya nanti kita akan cek di poin E ini. Nah, di poin E tentang tata cara pendaftaran teman-teman ya. Jadi ini di pengumuman yang terbaru ya 40.40 itu mengenai tata cara pendaftaran. Nah, di poin 6 ini yang masih lama teman-teman ya. Jadi yang tertulis lama. Jadi pelamar wajib mengunggah hasil scan berwarna dokumen asli persyaratan meliputi ini surat pernyataan. Nah, ini kemarin sempat banyak sekali teman-teman yang menanyakan ya, surat pernyataannya itu diupload di mana dan juga surat pernyataan itu diunggah di mana ya. Seperti yang teman-teman ketahui ya, ketika teman-teman sudah sampai diunggah dokumen ya, di sini tidak ada teman-teman ya, tidak ada untuk upload surat pernyataan. Nah, tetapi ternyata di persyaratan teman-teman, di persyaratan ini ada surat pernyataan. Nah, ini kemarin sempat banyak sekali yang ditanyakan dari teman-teman. Nah, ini untuk revisi atau perubahan tentang pengumuman P3K di sini sudah disebutkan nanti. Yang kedua tentang KTP elektronik ya, yang poin B, yang C adalah pas foto. Nah ini yang D adalah ijazah teman-teman ya. Nah ini di sini nanti yang P adalah sertifikat pendidik, yang F atau terakhir adalah bagi penyandang disabilitas lah. Ini kemarin yang masih lama ya, di edaran lama. Nah terus apa yang dirubah? Nah ini ya, nah, sekarang diubah teman-teman ya mengenai E, tata cara pendaftaran. Jadi yang poin pelamar wajib mengunggah hasil scan berwarna dokumen asli ya. Jadi ingat teman-teman perlu pahami bahwa yang diunggah itu adalah hasil scan berwarna dokumen asli ya. Jadi bukan yang fotokopi ataupun bukan yang legalisir. Nah, yang pertama adalah KTP elektronik ya atau EKTP. Nah, ini kalau EKTP berarti
tentunya kalau yang di poin 1 yang kemarin adalah surat pernyataan ya, sekarang sudah tidak ada lagi surat pernyataan. Jadi kita lihat di sini teman-teman ya, biar lebih mudah. Di tentang E ya. Nah, ini di persyaratan pelamar ya teman-teman ya. Nah di sini di persyaratan tentang pelamar teman-teman. Nah ini ya di 66 ya, wajib mengunggah surat pernyataan. Nah sekarang sudah dirubah ya, jadi untuk surat pernyataan sudah tidak ada, jadi yang diunggah langsung adalah KTP elektronik ya. Ini sama dengan kalau kita lihat di sini, jadi yang diunggah adalah kartu tanda penduduk atau KTP elektroniknya. Nah yang kedua adalah pas foto ya, pas foto dengan latar belakang merah dengan ketentuan foto seluruh wajah sampai dengan pundak, jelas dan tidak miring serta bukan swafoto. Jadi fotonya adalah seperti ini teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa cek. Ini adalah foto close up, biasanya teman-teman menyebutnya foto close up ya, atau foto seluruh wajah sampai dengan pundak, jelas dan tidak miring ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, nah di sini mengenai pas foto ya, jadi dengan ini masih sama ya, jadi untuk poin C ini tidak ada perubahan, ataupun poin B, tapi yang poin B ini berubah menjadi poin A ya, jadi untuk surat pernyataan sudah tidak ada. Yang kedua adalah poin C teman-teman, dengan ijazah ketentuan ya. Kita lihat dulu di poin ijazah. Kalau ijazah ini sama teman-teman ya, ijazah ini tidak ada perubahan ya, sesuai dengan jabatan yang dilamar ini ya. Sesuai jabatan yang dilamar, terus bagi lulusan luar negeri wajib menampilkan ijazah dan surat keputusan, ini masih sama, tidak ada perubahan. Nah tapi di poin D teman-teman, kalau dilihat di sini ya, ini tidak ada ya, untuk transkrip jadi ditambah ya. Jadi yang poin A tadi ya, untuk surat pernyataan dihapus, tetapi di bagian ijazah teman-teman di sini ada ditambahi 1 poin lagi, yaitu mengenai transkrip. Nah bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri melampirkan transkrip nilai sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar. Nah di sini teman-teman perlu pahami ya, bahwa kemarin juga ada sempat yang menanyakan, Pak bagaimana dengan akta 4 ya. Kalau di sini kalau kita lihat teman-teman, jadi yang di upload di poin C dan D ini tidak ada akta 4-nya ya, jadi hanya ijazah. Yang kedua adalah transkrip ya, jadi teman-teman harus memahami, sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jadi artinya kalau di sini tidak mensyaratkan ya tidak perlu diupload ya. Jangan sampai yang diminta adalah transkrip, tapi yang kalian upload itu adalah akta 4, ataupun sebaliknya ya, jadi yang diminta adalah akta 4 tetapi yang diupload adalah ijazah. Jadi jangan sampai berkas itu keliru teman-teman ya, jadi sesuaikan dengan persyaratan yang diminta ya. Jadi di sini teman-teman yang diupload adalah kartu tanda penduduk, scan ijazah ya, transkrip, pas foto, dan juga sertifikat pendidik. Di poin E teman-teman, untuk sertifikat pendidik ini bagi yang memiliki ya, jadi sini masih tetap ya bagi sertifikat pendidik bagi yang kalian memiliki. Bagi yang tidak memiliki sertifikat pendidik ya tidak perlu melampirkan. Oke, yang poin F ini masih sama teman-teman ya, di bagi penyandang disabilitas. Surat keterangan dari dokter, rumah sakit, pemerintah, puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasannya, menyampaikan tautan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari ya, pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Ini ya, nanti teman-teman untuk poin disabilitas ini tidak ada perubahan ya teman-teman ya, kalau cek. Nah, jadi perlu kita sampaikan lagi ya, jadi perubahannya yang pertama adalah tidak ada surat pernyataan. Ya, ingat ya, jadi yang pertama surat pernyataan ini sudah tidak ada, jadi tidak perlu diupload. Yang kedua adalah teman-teman, untuk pas foto masih tetap. Yang kedua adalah di sini ijazah ya, ijazah masih tetap, tetapi ditambahi dengan transkrip nilai ya. Jadi di sini di poin lama itu mengenai ijazah, di sini tidak ada yang lama ya, yang lama tidak ada mengenai transkrip nilai. Tapi kalau di pengumuman yang terbaru di sini ada transkrip nilainya. Untuk yang lain-lainnya masih sama teman-teman ya, jadi ini informasi yang terbaru teman-teman terkait dengan perubahan ya, pengumuman nomor 3768 terkait dengan seleksi P3K atau penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan guru pada pemerintah daerah tahun 2021. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Jadi untuk upload berkas itu lebih mudah. Nah teman-teman jika masih bingung berkasnya apa saja dan bagaimana cara menguploadnya ya, teman-teman bisa cek aja di video kita terkait dengan ini ya, berkas yang diupload saat mendaftar di P3K Guru. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat.
Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.